Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 8 ingin membahas salah satu materi fikih kelas 10, yakni perbankan dan asuransi. Namun sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami satu-satu. Oke, baik. Pertama, saya Firman Nafki. Nama saya Ahmad Hilmi Pradana. Saya Rukama Khaira Tahira. Baik, saatnya langsung kita masuk ke materi. Oke, nah sekarang kita bakal masuk ke asuransi dulu ya sebelum masuk ke perbankan. Jadi, apa sih asuransi itu? Nah, asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian. Nah, yang menjadi penanggung itu biasanya adalah kantor asuransi, dan yang tertanggung adalah kita, ya kita yang menggunakan surat asuransi. Nah, kemudian kita akan masuk ke unsur-unsur wajib yang harus ada di asuransi. Nah, jadi unsur wajib asuransi itu ada 4. Yang pertama, perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan, atau kalau di Islam itu biasa disebut muamalah. Nah, yang kedua ada premi. Nah, apa sih premi itu? Premi itu berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Nah, yang ketiga, adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjiannya selesai. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, kalau kita ikut asuransi dan kita kena musibah, misalnya mobil kita kecelakaan atau kita sakit, maka perusahaan asuransi akan mengganti kerugian kita. Nah, tapi kalau gak ada musibah, uangnya itu gak akan dikasih, kecuali pas masa kontrak asuransi kita dengan perusahaannya itu udah habis. Nah, terus yang keempat, adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu, yang adanya suatu risiko yang memungkinkan datang atau tidak ada risiko. Nah, jadi maksudnya itu adalah asuransi itu cuma bisa dipakai buat kejadian yang belum pasti terjadi. Jadi harus ada risikonya. Nah, contoh gampangnya tuh gini nih. Kita beli asuransi kesehatan. Nah, apa sih tujuan kita buat beli asuransi kesehatan itu? Ya pasti takutnya ketika kita tiba-tiba sakit dan kondisi finansial kita sedang tidak baik, kita bisa mendapatkan keuntungan dari asuransi yang kita beli dari si perusahaan itu, dari si penanggungnya. Nah, jadi kan karena sakit itu bisa kena, bisa juga enggak kan. Jadi bisa dijadikan sebagai asuransi. Nah, selanjutnya kita akan membahas siapa saja sih pihak yang terlibat dalam asuransi. Nah, dalam asuransi itu ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama penanggung, atau pihak yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung atau menjamin. Nah, terus yang kedua ada tertanggung, yaitu pihak yang akan mendapatkan ganti rugi jika menderita suatu musibah sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Ya contohnya tadi seperti sakit kan belum tentu terjadi ya. Selanjutnya ada hukum asuransi. Kelompok ulama atau cendekiawan muslim berpendapat bahwa asuransi diperbolehkan asal dengan tujuan sosial atau dimaksudkan untuk saling menolong. Lalu ada 9 prinsip landasan asuransi syariah. Yang pertama ada tauhid atau ketakwaan, lalu keadilan, larangan melakukan kezaliman, al-ta'awun atau tolong menolong, penghapusan dan menghilangkan riba, al-ridho atau suka sama suka, larangan riswah atau suap, lalu maslahah atau kemaslahatan, dan yang terakhir ada larangan gharar dan maisir. Lalu apa itu perbankan? Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenalkan sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang. Nah, kemudian kita menuju jenis-jenis perbankan. Yang pertama berdasarkan fungsi terlebih dahulu. Berdasarkan fungsi bank terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bank sentral, dan yang kedua bank umum, dan yang ketiga bank perkreditan rakyat atau BPR. BPR ya betul. Nah, jadi dari bank sentral itu tujuannya adalah memantau proses keuangan dan keadaan kondisi keuangan di negara Indonesia dan menjadi kiblat utama dalam jalannya kehidupan sehari-hari yang melibatkan perekonomian, percetakan uang, dan penggunaan dari uang itu sendiri. Dan yang kemudian adalah bank umum. Bank umum itu bank yang menyediakan berbagai produk seperti layanan keuangan masyarakat. Misalnya kalian mau transfer, cuman misalnya kalian masih kurang update dengan mobile transfer, kalian bisa datang ke bank tersebut.
Nah, bank-bank ini biasanya kayak Bank Mandiri, bank swasta, Danamon, dan lain-lain. Itu kalian biasanya datang ke counternya. Nah, itu namanya bank umum. Dan kemudian ada bank perkreditan rakyat. Bank yang berfokus, ya ini tujuannya satu, melayani, memberikan uang dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Nah, itu biasanya digunakan masyarakat untuk membuka usaha baru, misalnya seperti restoran atau dagangan. Nah, ketika nanti pengusaha atau rakyat yang memakai kredit ini sudah mendapatkan keuntungan dari modal yang dia pinjam, maka itu bisa dikembalikan kembali kreditnya. Dan kemudian berdasarkan kepemilikan, ada 3 juga. Yang pertama bank pemerintah, yang kedua bank swasta, dan yang ketiga bank asing. Yang pertama bank pemerintah. Bank pemerintah ini yang dikelola oleh pemerintah negara Indonesia kita, atau yang sering kita dengar adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Contohnya adalah Bank Mandiri dan juga Bank Negara Indonesia. Nah, di sana negara menjadi penanggung jawab utamanya. Dan kemudian ada pula bank swasta. Bank swasta itu bukan milik negara, melainkan didirikan oleh pihak swasta tertentu. Nah, itu contohnya ada di BCA, Bank Sentral Asia, dan juga CIM Niaga. Dan kemudian ada bank asing. Bank asing itu berarti jelas ada di Indonesia, cuman maksudnya operasional utamanya bukanlah di Indonesia. Cuman dia membuka cabang di Indonesia dengan pertanggungjawaban yang dapat dia janjikan kepada kita, sehingga kita tidak perlu takut juga untuk menaruh uang di bank tersebut. Contohnya adalah HSBC, Citibank, atau Maybank yang berasalkan dari negara Malaysia. Dan kemudian berdasarkan operasional, yang pertama ada bank konvensional, di mana itu bank secara umum, kayak misalnya kalian ke Mandiri aja, transfer biasa, kalian pakai digit macam-macam bla bla bla. BNI, Mandiri, BCA, name it, itu semua merupakan bank konvensional, di mana transaksi dan proses operasionalnya dilakukan secara umum dan tanpa menggunakan hal yang bermacam-macam. Kemudian ada pula bank syariah. Bank syariah ini didirikan karena kita sebagai umat Islam, kita memiliki syariat atau fikih sendiri dalam menjalankan peruangan dan juga akuntansi dan perbankan juga. Nah, maka dari itu ada pula bank syariah. Yang syariah jelas mereka berkiblat langsung kepada tata cara fikih Islam dalam prosedur memainkan uang, dalam artian mentransferkan, mengambil uang, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hukum perbankan. Nah, cuman teman-teman harus tahu dulu, perbankan itu ada 2 jenis. Yang pertama perbankan yang secara umum, dan yang kedua perbankan secara syariah. Nah, itu tuh yang kayak gimana sih? Nah, jadi di Indonesia dengan mayoritas penduduk 80% menganut kepercayaan Islam, maka ada pula bank yang bersifat konvensional biasa, sepertinya teman-teman udah sering mendengar seperti Mandiri, BCA, BRI. Nah, itu hukumnya gimana? Nah, hukumnya jika tidak mengandung unsur riba, maka hukumnya adalah halal. Nah, sementara di negeri seperti Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim yang banyak sekali, ada pula bank syariah seperti Mandiri Syariah dan misalnya BSI Syariah, Bank Syariah Indonesia. Nah, itu tuh gimana? Jadi bank itu diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Nah, jadi syariat, prosedur-prosedur yang ada dalam bank tersebut sudah diawasi dan dikontrol oleh pihak yang bertanggung jawab. Maka dari itu merupakan jenis yang lebih aman atau lebih sesuai dengan ajaran Islam mengenai perbankan khususnya. Data 370.000 nasabah BTN bocor. Nah, berarti teman-teman, kita harus tahu setelah kita mengurusi dan menyerahkan uang kita terhadap bank, maka kita harus tetap tahu possibility, problematika yang dapat kita hadapi. Maka dari itu, sekarang selanjutnya kita akan sedikit menyinggung tentang masalah dalam perbankan. Yang pertama, fraud dan keamanan data. Nah, jadi kawan-kawan, banyak kasus online, pembobolan akun, sampai pencurian nasabah. Nah, dan itu bikin nasabah nggak tenang, tentunya. Di zaman sekarang, di era modern yang kita menggunakan serba digital dan teknologi, tetap selalu ada hacker-hacker atau peretas yang bersifat negatif
yang dapat membobol data tersebut. Nah, jadi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari selalu terjadi perlawanan antara ibaratnya si maling yang mau membobol dan juga polisi yang ingin mempertahankan. Nah, jadi yang pasti pihak bank akan selalu mengevaluasi hal tersebut, cuman tidak pernah ada yang bisa menjamin pasti bahwa itu tidak akan pernah bisa dibobol. Faktanya sampai sekarang pembobolan masih terus terjadi, baik di masalah perbankan maupun di luar perbankan. Dan yang kemudian selanjutnya adalah layanan yang kurang responsif, dimana seperti misalnya customer service yang lebih sulit dihubungi, responnya lama, atau nggak bantu, atau bahkan bikin nasabah kesel. Nah, itu juga kadang diperlukan tingkat literasi yang lebih tinggi antara kedua pihak, baik dari CS maupun dari nasabah, dimana kita harus tahu juga bahwa mungkin CS di sana terbatas. Cuman kalau CS, mereka harus dipastikan standar mereka dalam melayani nasabah juga. Dan yang kemudian ada biaya tersembunyi. Misalnya tiba-tiba saldo kepotong biaya administrasi, penalti, atau bunga yang bersifat tidak transparan. Nah, ini kadang misalnya kalian buka e-mobile, kadang ada persetujuan atau perjanjian yang kita centang, I agree with the policy, dan itu kadang terdapat unsur hal yang sedikit disembunyikan atau yang tidak diberitahukan langsung secara transparan, dan kadang itu bersifat memotong biaya, sehingga kerap kali kita kadang melihat, oh saldonya kenapa tidak berkurang, oh ternyata itu pajak bank gitulah. Kita nggak tahu, padahal itu sebenarnya udah ada di polisi, cuman kita harus lebih telitinya, atau mereka yang ibaratnya bahasanya ngetrik ke kita. Dan yang terakhir, inklusi keuangan yang belum merata. Nah, jadi jelas problem yang nyata adalah volume pengambilan uang di ibaratnya di daerah yang bersifat makro dan mikro itu sangat berbeda, frekuensi duit yang diambil. Maka dari itu mungkin bank juga berpikir bahwa tidak menaruh jumlah yang rata. Nah, cuman karena seperti itu berarti yang di kota ibaratnya yang di tempat makro banyak, tempat mikro sedikit. Maka dari itu di tempat mikro, ketika mikro dalam kasus ini di slide ini dapat dilihat daerah terpencil yang belum terjangkau, masyarakat masih sulit mengakses untuk keuangan formal. Jadi mereka masih sulit untuk mengambil uang maupun mentransfer uang. Seperti itu. Alhamdulillah, kita sudah membahas bagaimana asuransi dan perbankan bukan hanya soal uang, tapi juga tentang perlindungan, tanggung jawab, dan keberkahan dalam hidup. Dalam Islam, setiap harta yang kita miliki adalah amanah. Maka, mengelolanya lewat perbankan syariah dan melindunginya lewat asuransi yang sesuai syariat Islam adalah bentuk ikhtiar yang kita gunakan sebagai muslim yang bijak. Jadi, yuk, mulai sekarang kita jadi generasi yang cerdas finansial, paham resiko, dan tetap berada di jalan yang halal dan berkah. Karena harta bukan sekedar milik, tapi juga amanah yang harus dikelola dengan adil dan sesuai syariat. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.